Jika mengalami hal seperti ini, kalau menurut saya tunggu saja sampai masa minimal haid, mengikuti kaul ini. Kenapa? Karena kita mengikuti adat kebiasaan kita pada haid setiap bulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali, masih di dalam pembahasan bab haid. Jika di video sebelumnya saya pernah menerangkan masa minimal haid, artinya masa minimal haid itu adalah haidnya itu tidak boleh mengurangi dari masa sekitar 24 jam. Jadi jika kita keluar haidnya kurang dari 24 jam, walaupun haidnya misalkan selama 5 hari, maka itu tidak dikatakan darah haid, tetapi darah istihadah. Nah, untuk kali ini saya akan membahas masa kebanyakan wanita haid. Nah, kebanyakan wanita haid itu biasanya sekitar 6 ataupun 7 hari. Jika seorang wanita haid sekitar 6 ataupun 7 hari, biasanya masa sucinya itu sekitar 22, 23 ataupun paling banyaknya sekitar 24 hari, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menerangkan sekali lagi masa kebanyakan wanita haid. Mari kita perhatikan di papan ini. Misalkan ini pada tanggal 1 ataupun pada hari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ataupun pada hari 1 sampai pada hari 7. Misalkan seorang wanita keluar darah pagi hari, misalkan pada hari ke-1. Nah, biasanya pada hari ke-1 wanita tersebut mengeluarkan darah tidak langsung berwarna merah. Biasanya keluar darah itu berwarna semu dominan, agak coklat. Coklatnya pun tidak terlalu pekat, hanya sayap gitulah si warna coklatnya itu, gitu ya. Nah, kemudian lanjut siang semakin pekatlah warna coklat tersebut. Nah, kebanyakan pada hari kedua barulah wanita tersebut mengeluarkan darah yang berwarna merah. Terkadang suka ada yang langsung banyak pada hari kedua, terkadang belum terlalu banyak. Dan biasanya pada hari ketiga itu wanita tersebut banyak sekali mengeluarkan darah. Di sini biasanya wanita mengeluarkan darah pada hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Biasanya wanita tersebut mengeluarkan darah qawi. Artinya darah qawi itu adalah darah yang kuat. Yang darah yang kuat ini warnanya itu adalah merah tetapi dominan ke hitam, ya. Jadi warnanya darah qawi itu adalah darah yang berwarna hitam, bukan artinya hitam-hitam ya, artinya pekat ke hitam-hitaman. Dan baunya juga lebih sangat menusuk akan warna, maksud saya akan bau dari darah itu. Nah, kemudian pada hari kelima biasanya sudah mengurangi sehingga berubah menjadi warna merah, pada hari 6 pun sehingga semakin mengurangi, dan biasanya pada hari ke-7 wanita tersebut berada di dalam keadaan bersih darahnya ataupun suci. Nah, kebanyakan wanita yang sehat, yang normal akan rahimnya ataupun hormonnya, biasanya keluar darahnya itu seperti ini, sekitar 6, 7 ataupun paling banyak 8 hari. Dan ini biasanya yang dialami oleh wanita-wanita yang masih perawan atau yang masih gadis ya, karena keadaan kondisi badannya itu masih sehat. Nah, biasanya kalau yang sudah ada agak permasalahan-permasalahan yang lain, biasanya itu bagi yang sudah ibu-ibu tuh, yang biasanya misalkan karena pengaruh KB misalkan, sehingga ada permasalahan lah yang tidak biasanya seperti ini
Ini ya, jika wanita tersebut mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dan mengeluarkan darahnya melebihi dari 24 jam dan kurang dari 15 hari, maka wanita tersebut dikatakan mengeluarkan darah haid. Seperti itu ya. Nah, ini contoh kebanyakan ya. Jadi di sini tidak ada contoh suatu permasalahan. Sekarang untuk contoh yang kedua, saya akan menerangkan contoh bagaimana jika darahnya yang terputus oleh kesuciannya wanita tersebut. Jadi pertamanya dia keluar darah, kemudian suci, kemudian keluar darah lagi. Misal contoh seperti ini. Seorang wanita misalkan mengeluarkan darah pada tanggal 1, 2, dan 3 wanita tersebut mengeluarkan darah. Kemudian pada tanggal 4, 5, dan 6 wanita tersebut bersih dari darahnya ya. Kemudian pada tanggal 7, 8, 9, dan 10 mengeluarkan lagi darah. Kemudian pada tanggal 11 dan seterusnya kembali lagi bersih. Bisa diperhatikan, pada tanggal 1 sampai pada tanggal 3 wanita tersebut mengeluarkan darah ya. Kemudian pada tanggal 4 sampai pada tanggal 6 wanita tersebut bersih dari darahnya. Kemudian pada tanggal 7 sampai pada tanggal 10 wanita tersebut kembali lagi mengeluarkan darah. Dan pada tanggal 11 seterusnya ke sana wanita tersebut kembali lagi bersih dari darahnya. Kemudian yang ditimbulkan pertanyaan, ini dikatakan darah apa? Ini dihukumi apa? Dan darah yang ini dikatakan darah apa? Begitu ya. Nah, jika kita kalkulasikan, wanita tersebut di sini mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti pernah saya terangkan bahwa masa maksimal haid itu adalah tidak boleh melebihi dari 15 hari ya. Dan juga bisa dikatakan haid itu tidak boleh kurang masa dari 24 jam. Di sini contohnya wanita tersebut dari tanggal 1 sampai tanggal 3, tanggal 7 sampai tanggal 10, misalkan wanita ini keluar darahnya itu itisol, artinya terus menerus dan melebihi dari 24 jam. Dan juga di sini kurang dari 15 hari, berarti otomatis ini dikatakan darah haid. Dan ini juga dikatakan darah haid. Mengapa ini dikatakan darah haid? Ini darah haid karena melebihi dari 24 jam dan kurang dari 15 hari. Itu adalah jawabannya. Kemudian, nah masa bersih ini tuh masih termasuk haidkah atau sucikah? Sehingga ada timbul pertanyaan di sini nih, masa yang bersih ini selama 3 hari ini tuh sebetulnya ini saya tuh bersih apa masih keluar darah haid? Itu terbagi menjadi 2 kaul. Ada yang dikatakan kaul sahbi dan juga ada yang dikatakan kaul talfik. Jika kaul sahbi, yang pertama adalah sahbiyah. Jika kaul sahbi mengatakan bahwa masa ini masih dikatakan darah haid. Nah, ya. Menurut kaul sahbi, sekali lagi menurut kaul sahbi, masa bersih ini masih dikatakan darah haid. Dan pendapat yang kedua ini menurutkan kaul talfik. Kalau talfik mengatakan masa ini memang dihukumi masa suci. Ya. Kalau menurutkan kaul Imam Sahbi, yang ini dikatakan masa haid. Dan kalau talfik, yang ini dikatakan bersih ini ya memang bersih, yang dihukumi suci.
seperti itu. Seperti siapa saja yang mengikuti qaul Imam Sahbi itu banyak sekali. Yang mengikuti qaul Imam Sahbi seperti Imam Ghazali, seperti Imam Rafi'i, ataupun seperti Imam Mutawali, ataupun Imam Sarosi yang mengikuti pendapat qaul Sahbi. Dan yang mengikuti qaul talfik diantaranya seperti Imam Ruyani, seperti Imam Abu Hamid, seperti Imam Razi yang mengatakan bahwa masa bersih ini dikatakan suci, seperti itu ya. Nah, akan saya lebih jelaskan. Misalkan saya itu misalkan keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Kemudian pada tanggal 4 saya itu bersih, tidak keluar darah. Ketika pagi-pagi misalkan enggak lagi keluar darah, saya enggak langsung mandi besar, karena dikhawatirkan nanti siang ada lagi darah. Ternyata pada siang hari itu tidak keluar lagi darah. Kemudian pada sore hari saya itu mandi besar, karena saya ditunggu tuh enggak keluar lagi darah. Nah, sehingga pada sore hari misalkan saya mandi besar, karena alasannya tidak keluar lagi darah. Kemudian pada tanggal ke-5 tidak lagi keluar darah. Pada tanggal ke-6 pun tidak lagi keluar darah. Nah, apakah pada tanggal 4 ini saya boleh bersuci pada tanggal ini? Jika menurut qaul talfik pada tanggal 4 ini yang barusan saya terangkan pada sore hari saya mandi besar, itu hukumnya boleh. Ya, kenapa hukumnya boleh? Karena saya mengikuti qaul talfik yang menghukumi pada masa bersih ini adalah suci. Tetapi dengan syarat kita harus melakukan ibadah layaknya seperti kita orang yang suci gitu. Jadi ketika sore hari saya mandi besar, berarti otomatis saya itu langsung sholat. Kalau disemisalkan bulan puasa pada tanggal ke-5-nya, maka saya berpuasa. Jika saya mempunyai suami, maka saya tidak apa-apa bergaul dengan suami saya, misalkan seperti itu. Nah, karena mengatakan bahwa menurut talfik ini adalah masa suci. Nah, udah 3 hari itu udah bersih, bagaimana layaknya saya orang yang suci. Ternyata pada tanggal 7 loh kok keluar lagi darah. Jika pada tanggal 7 ini keluar lagi darah, karena ini masanya kurang dari 15 hari, ya berarti otomatis keluar lagi darah pada tanggal 7 ini dikatakan darah haid. Seperti itu ya, paham ya insyaallah. Kemudian qaul Sahbi yang mengatakan bahwa ini adalah masih dikatakan masa haid. Misalkan contoh seperti ini. Kalau yang mengatakan masa qaul Sahbi atau masa haid ya, seperti Imam Rafi'i ataupun Imam Ghazali mengatakan mengapa berpendapat bahwa ini masih dikatakan haid, karena biasanya seorang wanita haid pada setiap bulannya itu suka mengenal akan ciri haidnya. Misalkan saya itu setiap bulannya haidnya itu biasanya nggak terlalu lama, paling saya haidnya itu sekitar 6 hari gitu kan. Kita sudah sering ngobrol, sering mendengarkan seperti itu. Tapi kalau saya mah haidnya suka banyak, saya mah haidnya setiap bulan itu kadang saya mah suka sampai 9 hari, paling banyak itu 10 hari. Sehingga biasanya kebanyakan wanita itu sudah mengetahui karakter haidnya masing-masing. Misalkan saya haidnya itu di dalam setiap bulan itu paling banyak itu 8 hari. Saya tidak pernah melebihi 8 hari, paling sekitar 6, 7 dan paling banyak pun itu pernah 8 hari. Nah, sehingga saya berasumsi bahwa bulan-bulan kedepannya ya kemungkinan haid saya antara 6, 7 ataupun 8 hari. Kemudian saya yang biasanya haid paling banyak 8 hari, kemudian pada hari ketiga saya keluar darah, pada tanggal keempat saya bersih. Maka kalau mengikuti qaul Sahbi, maka pada tanggal 4 ini walaupun keadaannya bersih, itu tidak boleh kita lekas-lekas mandi besar gitu. Kenapa menurut qaul Sahbi kita tidak boleh lekas-lekas mandi besar? Karena masa galibnya atau masa kebanyakan kita haid itu kan tadi dikatakan sampai 8 hari ataupun 7 hari. Karena kemungkinan pada tanggal keempat saya bersih, kemungkinan ya akan keluar lagi darah seperti itu ya. Sehingga kalau menurut qaul Sahbi kita tidak boleh lekas-lekas untuk mandi besar, seperti itu alasannya. Maka
saya bersih tuh misalkan pada tanggal 4, karena saya mengikuti qaul Sahbi, saya tidak lekas-lekas mandi besar. Kemudian pada tanggal 5, aduh kok saya juga tetap bersih ya, nggak keluar darah, karena saya biasanya juga 7 hari, ya udah saya nggak mandi. Sehingga kalau menurut qaul Sahbi, tunggulah sampai masa kebiasaan setiap bulan kita haid. Biasanya haid kita itu berapa? Paling sedikit misalkan 7 hari. Ya kita harus menunggu dari masa minimal haidnya. Saya menunggu nanti boleh mandi besar di sini. Jadi pada tanggal 4 walaupun bersih, pada tanggal 5 bersih, pada tanggal 6 bersih, pada tanggal 7 saya masa minimal haidnya itu misalkan 7 hari dan masa maksimalnya 8. Maka saya mengikuti dari masa minimalnya. Masa minimalnya 7 hari, ya udah. Di tanggal 7 ini maka saya diwajibkan harus bermandi besar. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana, kan tadi tanggal 4 saya enggak mandi besar, berarti otomatis saya di sini enggak sholat, di sini saya enggak sholat, di sini saya enggak sholat, di sini juga saya enggak sholat dan enggak berpuasa kalau misalkan di bulan Ramadan. Maka pada tanggal 7 saya mandi besar, otomatis berarti dari mana tuh saya enggak sholat? Berarti ini tanggal 4, 5, 6, maka sholatnya itu harus diqadha. Seperti itu ya. Dan juga jika sedang pada bulan Ramadan, maka puasanya juga yang ini harus diqadha. Seperti itu ya. Jadi kita mengikuti qaul yang mana? Kalau kita mau mengikuti qaul talfik, boleh. Ada penanggung jawabnya para ulamanya. Kalau mau mengikuti qaul Sahbi juga boleh. Ada ulama yang bertanggung jawab akan pendapat-pendapatnya. Tetapi di sini saya akan garis bawahi, jika setiap bulannya kita sudah mengetahui kebanyakan kita haid pada setiap bulan, misal kita haidnya itu suka 7 hari, paling banyak tuh 8 hari. Jika mengalami hal seperti ini, kalau menurut saya tunggu saja sampai masa minimal haid, mengikuti qaul ini. Kenapa? Karena kita mengikuti adat kebiasaan kita pada haid setiap bulannya. Seperti itu ya. Jadi di video ini saya menggarisbawahi, jika kita haid kurang dari 15 hari dan melebihi dari masa 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Jika terputus suci seperti ini atau bersih seperti ini, maka kita boleh mengikuti qaul Sahbi yang mengatakan bahwa bersih ini masa haid, atau kita boleh mengikuti qaul talfik yang mengatakan bahwa masa bersih ini memang dihukumi suci. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami akan apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.